Halo semuanya, selamat pagi teman-teman mahasiswa program PMM dan juga program reguler STKIP PGRI Jombang. Apa kabar hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan sehat dan sedang berbahagia. Bertemu lagi dengan saya Ibu Masriatu Salihah pada mata kuliah English for TOEFL Preparation. Hari ini kita akan belajar 2 skill yang lain pada sesi reading. Oke, jadi di skill yang ke-10 ini kita akan belajar tentang mencari sinonim atau antonim, tetapi pada beberapa kata yang dirasa sedikit lebih sulit semacam itu ya teman-teman. Jadi bentuk soal, kemudian bagaimana cara menemukan soalnya, dan bagaimana cara menjawabnya, itu akan menjadi beberapa topik bahasan kita pada pertemuan hari ini. Oke, pertama-tama kita mengidentifikasi dulu jenis soalnya nanti yang biasanya muncul tuh kayak apa. Nah, ini sebenarnya hampir sama ya dengan structural clues. Pada video sebelumnya kita sudah mendiskusikan tentang ini. Jadi pada intinya kalau di structural clues seperti apa kalian bisa lihat pada video sebelumnya. Kemudian untuk materi hari ini adalah menanyakan simpelnya ngomong tuh, simplistisnya adalah kita mencari sinonim atau antonim dari sebuah istilah. Nah, bentuk soal itu biasanya ditanyakan adalah what is the meaning of X in line Y, oke? Begitupun juga bentuk yang kedua adalah the word X in line Y is closest in meaning to apa. Jadi mencari referensinya juga ya sebenarnya. Nah, tidak jauh berbeda dengan bentuk soal pada paper based test. Di dalam computer based test juga kita punya kata kunci yang sama, yakni closest meaning ya. Baik, kita cari dulu. Kita sebelum menjawab tuh harus tahu dulu ya, di mana sih cara mendapatkan jawaban. Sama seperti skill sebelumnya sebenarnya pada skill yang ke-10 ini atau mencari jawaban pada kalimat yang sulit, ini kalian dituntut untuk mampu memahami konteks yang ada di sekitar kalimat yang tidak diketahui maknanya itu. Oke, kita langsung ini ya teman-teman ya, ke contoh soal, karena sebenarnya bagaimana cara menjawab pertanyaan tersebut itu ya hampir sama sebenarnya. Jadi pada intinya adalah kalian bisa menggunakan teknik tabaja, dibaca dulu pertanyaannya, kemudian dicari dilihat dulu pilihan jawaban dan juga dicari jawabannya pada passage. Oke, jadi kurang lebih semacam itu. Oke, kita ke contoh yang pertama teman-teman ya. Di sini langsung kita cari kata kuncinya. Jadi pertanyaannya adalah widow pada baris keempat. Nah, sebelum widow itu ada kata-kata the black widow. Maka kita mestinya cari jawaban itu ada pada deskripsi sesudahnya ya, sebagaimana pada teori tadi. Jadi apa tuh black widow? Nah, dari kalimat atau dari statement yang diungkapkan sesudah soal ini muncul, kita nanti bisa mencari parafrasa atau padanan katanya ya. Kemudian kita coba summary dan kita cocokkan dengan pilihan A, B, C, atau D. Oke, kalian ada waktu 1 menit untuk mengerjakan soal ini. Oke, saya kira tidak terlalu sulit ya teman-teman sebenarnya, meskipun widow itu masuk dalam kategori atau dalam contoh dari the hard words atau kata-kata sulit, tapi sebenarnya widow itu saya yakin beberapa teman langsung sudah bisa mengindikasikan sebenarnya black widow itu apa sih. So the black widow got its name because the female has been known to kill the male after the mating and as the result becomes a widow. Aduh, kasihan sekali ya. Habis pacaran, habis kencan tuh ternyata malah mati. Oke, yang mana kira-kira teman-teman jawabannya? Yes, exactly. A female whose mate has died. Ya, jadi widow baik itu dalam
kehidupan manusia maupun binatang ternyata refers to the same thing ya. Oke, kita move to the next question. Di passage 2 ini kita ditanyakan apa makna dari devastating. Oke, bagi beberapa teman-teman mungkin dengan range of vocab yang masih ya bisa dikatakan butuh untuk dikembangkan, saya kira ini cukup challenging ya. Nah, namun kita coba lihat di sini kalimat sesudah devastating atau mungkin kalimat sebelumnya atau yang mengikuti devastating itu apa? The most devastating tornado gitu ya. Ada penjelas juga ternyata di sini tuh jaraknya atau alur dari si tornado tuh lebih dari 200 miles. Kemudian dengan kecepatannya 60 mile per hours. Kita bisa bayangkan ya, devastating itu apakah describe, kemudian delicate, ataukah destructive, or even determined. Yes, of course. Devastating has the same meaning with destructive ya. Jadi ada beberapa indikator di sana yang menunjukkan bahwasanya devastating itu has the equal meaning with destructive. Very good. Oke, skill yang ke-11 sebenarnya teman-teman hampir sama untuk tips, triks, dan juga bentuk soalnya. Jadi berlawanan dengan skill yang ke-10, saat ini kita mencoba mencari padanan vocab pada simple words ya. Jadi hampir sama sebenarnya, kita akan skip beberapa hal. Oke. Dan kita langsung menuju ke contoh soal. Ya, contoh soal yang pertama. Di sini ada kata-kata atau there is the word rough in line 2. Jadi kita diminta untuk menerjemahkan dengan kata-kata yang berbeda atau mencari sinonimnya ya. Rough equivalent of the American dollars in early America. Okay, the piece of it was the nickname of the Spanish peso. Oh, jadi 1 peso itu has the equal meaning with a piece of it, begitu ya. Jadi ada 8 lembar, enggak tahu lembaran apakah, atau ada 8 biji ya. Jadi peso itu berarti ada 8 biji gitu. Berarti rough di sini ya, which was the rough equivalent of American dollar in early America. Oke, berarti 1 peso sama dengan 1 dolar, mungkin semacam itu ya. Nah, kita pahami dulu. Kita coba merenung dulu. Rough ini ternyata apa? Perkiraan kasar atau mungkin apa semacam itu ya, teman-teman? Yes, exactly. Approximate. Jadi perkiraan kasar, hampir atau equivalent semacam itu ya. Ya kurang lebih sama ya. Jadi 1 peso mungkin adalah kurang lebih sama dengan sekian semacam itu. Oke, kita ke passage berikutnya. Passage terakhir pada skill ini. Jadi ada kata-kata free ya. According to Smith, ideas of free competition and free trade are vital in fostering bla bla bla. Oke, yang mau kita cari adalah makna dari free. Pada baris ke-6, free artinya adalah apakah cheap atau no cost, uncontrolled, or democratic. Agak membingungkan mungkin ya. Tapi coba kita lihat indikator-indikator sesudahnya. Berarti ini fostering the growth of an economy. Berarti harus seperti apa nih? Apakah democratic? Kita coba lihat jawabannya. Ternyata uncontrolled ya. Jadi tuh kalau sudah free trade itu sudah nggak ada yang ngontrol. Dia tuh pasar bebas gitu ya. Jadi teman-teman yang belajar ekonomi tuh kayak mudah banget tuh untuk mengerjakan soal ini. Oke teman-teman. Saya harap kalian bisa belajar banyak dari skill ke-10 dan ke-11 sehingga nanti bisa mendapatkan nilai TOEFL yang baik dan berhasil mengerjakan TOEFL tersebut. Ketemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih.